Annyeong. Seo. Silakan gambarkan satu hal yang mendeskripsikan satu sama lain. Jangan gambar bunga ya, Kak. Mengasihi itu perlu ilmu yang dalam. Berat ini berat. Dan kasih itu selalu memberi dengan tulus. Mungkin susah. Susah weh. Berani 100% solid. Hai. Perkenalkan, nama aku Hoko Pardamian Sianipar. Aku mengajar di Sekolah Berasrama Biak. Perkenalkan, nama saya Rosa Septiani Sinaga, biasa disapa Rosa. Saya seorang guru di Sekolah Berasrama Taman Pengharapan Biak. Silakan gambarkan satu hal yang mendeskripsikan satu sama lain. Aduh, maaf kalau gambar aja dulu ya. Oke, silakan. Aku mendeskripsikan Ibu Rosa sebagai burung elang karena dari aku pertama kali kenal sampai hampir 3 tahun, Ibu Rosa itu orangnya yang sangat cekatan, cepat. Kemudian kalau dia pas mengerjakan banyak hal, dia stabil. Dia tidak gampang down dan tidak gampang lari dari jalurnya. Bahkan kami yang laki-laki ataupun guru-guru yang lain sangat kalah dengan kecepatannya Ibu Rosa. Baik pekerjaan, baik menolong anak-anak, baik bagian-bagian yang lain yang mungkin kami masih merencanakan, dia udah terbang duluan. Aduh, giliran aku sekarang. Jangan gambar bunga ya, Kak. Ini nggak bunga, dipastikan ini tidak bunga. 1, 2, 3. Tarang. Ini adalah gambar jam, tapi ada juga buah apel dan juga tangga. Ini menggambarkan Pak Hokop sekali ya, karena kalau tangga ini menggambarkan Pak Hokop itu adalah seorang yang pekerja keras. Dia sangat bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diemban kepadanya, dan dia bisa menjadi teladan bagi anak-anak yang di sana karena setiap masalah yang dia lewati, dia berusaha untuk tenang dan mencoba untuk terus maju dan tidak mundur. Dan kalau jam, dia orangnya sangat tepat waktu dan terstruktur. Dan kalau buah apel, kita lihat buahnya cantik ya, warna hijau, warna merah, atau warna yang lain mungkin ada di daerah lain ya, saya tidak tahu. Saya tahu hanya merah dan hijau. Itu kalau kita makan buahnya ada manis-manis asam. Jadi itu menggambarkan kalau Pak Guru itu adalah orang yang manis, Tapi ada sama-samanya. tapi ada asam-asamnya. Ini jam, apel, dan tangga itu sudah menggambarkan bahwasanya Pak Guru itu adalah seorang yang bekerja keras, tepat waktu, dan disiplin, dan terstruktur. Aku cinta dia. Perkenalkan, saya Aprianto Bere. Saya dari Sekolah Berasrama Atambua dan status saya sudah punya istri, anak mau 2. Perkenalkan, nama saya Marlina Sitorus. Saya dari Sekolah Berasrama Kupang, tapi sebelumnya saya dari Sekolah Berasrama Atambua hampir 4 tahun. Status masih menunggu pilihan Tuhan. Kalau tadi Pak Guru Hokop dan Ibu Rosa menggambar, kalau sekarang Bapak dan Ibu akan membuat satu bait puisi. Wow. Dari satu kata yang akan kami kasih. Kata yang kami pilih adalah kasih. Kasih. Kini kita berjalan berjauh-jauhan. Kau jauhi diriku karena sesuatu. Aku dulu. Terlalu bertindak kejauhan. Ini dibacakan. Yes. Mengasihi itu perlu ilmu yang dalam. Kasih itu tak perlu memandang, tak perlu juga untuk diminta, namun ia hadir untuk semua. Mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Kasih itu memberi yang lebih. Kasih itu tidak membedakan, dan kasih itu selalu memberi dengan tulus. Kasih memberi tidak bersungut-sungut. Mungkin bisa ceritakan sedikit kenapa memilih kata-kata itu? Yang pertama, mengasihi itu perlu ilmu. Karena berat, terutama mengasihi orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, orang-orang yang pernah menyakiti kita. Yang kedua, kasih itu tak perlu memandang, artinya siapa aja berhak mendapatkan kasih kita. Tak perlu juga untuk diminta, semua orang berhak mendapatkan kasih kita. Siapapun itu, baik partner kita, baik anak-anak, siapapun yang hadir di hidup kita. Namun ia hadir untuk semua, ya. Kasih itu untuk semua orang tanpa terkecuali. Dari latar belakang manapun, pemuda atau tua, semua berhak mendapatkan kasih. Itu aja. Kasih memberi yang lebih. Kalau kita tinggal di asrama, kita punya anak yang banyak. Dalam hal memberi, meskipun kita punya kekurangan, kita beri yang lebih.
Yang kedua itu kita tidak membedakan karena di asrama anak-anak banyak. Jadi ketika kita memberi sesuatu yang pasti semuanya kita harus kasih. Ketika kita memberi sesuatu yang diutamakan adalah ketulusan, biar kita tidak ada bersungut-sungut di belakang. Hai, perkenalkan saya Ika Ngara, saya dari SD Sumba. Halo, saya Ansi, saya dari SD Sumba. Kita akan menguji sejauh mana kekompakan Ibu Ansi dan Ibu Ika. Kalau boleh tahu sudah berapa lama tinggal bersama di sekolah berasrama? 2 tahun. Iya, 2 tahun. Oke, siap untuk pertanyaan pertama. Nanti tulis di kolom yang 1 ya. Oke. Makanan kesukaan. Oh, susah makanan kesukaannya Kak Ansi. 1, 2, 3. Kak Ika nasi goreng, Kak Ansi molen, benar? Benar. Kompak. Hobi. Satu, dua, tiga. Tank. Oke. Kak Ika. Nonton drakor. Benar sekali. Dari Wika dengar lagu rohani. Yes. Artis favorit. Kok jadi lupa namanya? Ingat, ayo. Oh iya. 1, 2, 3. Yes. Semua penyanyi rohani dan Harry Van. Apa itu namanya lupa? Oh, Harry Vaughan, guys. Itu artis Indonesia. Asmara Gen Z, walaupun bukan Gen Z. Kak Ansi Bright, benar. Iya, benar sekali. Doa ketiga kali, keren. Warna kesukaan. Agak bingung. Tidak jelas soalnya. Semuanya suka kayaknya. 1, 2, 3. Kak Ansi biru. Merah atau hitam, guys, atau pink. Sejak kapan? Salah sekarang. Atau sejak sekarang? Kak Ansi tulisnya Biru. Ya benar. Gak hafal ini, aduh bahaya. status. Sudah jangan panjang-panjang. Ini panjang sekali. Harus detail. 1, 2, 3. Nang. Kak Ansi. Ika jomblo baru meninggalkan. Apakah valid? Di jomblo nih guys. Ya, Kak Ansi single kok sekarang. Sekarang. Yang terakhir, lagu favorit. Aduh, Kak Ansi tuh lagu favorit harus Korea nih. Susah, weh. Kau ada pemiliknya. Berat. Berat ini berat. Bohongi hati nurani. Kak Ansi, Kak Ika suka lagu apa? Silakan. Melita, Tidak butar. Penolong yang setia, ya benar. Kalau Kak Ansi ini salah satu, guys. Soalnya yang Korea saya tidak tahu. Apakah benar Kak Ansi? Ya ini lagu kalau mau tidur. Dayu-dayu jadi pengantar tidur. Berarti 100% solid. Baru saja berakhir. Apa hal kecil dari rekanmu yang sering tidak disadari tapi sebenarnya sangat berarti buat kamu? Biasanya kalau Ibu Ika keluar untuk belanja-belanja, pasti tanya, kakak mau titip? Nah, itu sangat berarti sih. Ibu Rosa itu orangnya peduli. Kami dua sering berdebat, tapi ada hal-hal tertentu yang memang yang dibuat Ibu Marlina, saya tidak sadar kalau itu berarti buat saya. Buktinya kalau anak-anak sakit tengah malam, pasti akan antar sampai rumah sakit. Kalau saya sakit sih, kayak tiba-tiba langsung Adi. Di situ saya kayak merasa kayak oh iya saya ini sedang di saya punya rumah sendiri. Begitu. Pak Guru tuh peduli dan diminta tolongin apapun nggak pernah nolak. Pak Guru Hokop dia itu adalah orang yang sangat perhatian, terutama kepada anak-anak, bahkan juga kepada guru-guru. Kalau kamu ingin menyampaikan satu kalimat tulus untuk rekanmu, apa yang ingin kamu sampaikan? Hatinya Kak Ansi luar biasa sih.
Terima kasih untuk Pak Guru Hukum untuk kerjasamanya selama kurang lebih 3 tahun. Dan juga terima kasih sudah menjadi teman berdebat di Sekolah Berasrama Biak. Tapi itu bukan karena kita mau menunjukkan siapa yang paling hebat atau siapa yang paling baik. Tapi itu semua untuk kebaikan kita bersama, untuk memajukan pendidikan anak-anak di pedalaman supaya lebih baik lagi. Untuk Ibu Ika, kejadian-kejadian yang lalu mungkin berat, tapi mungkin itu cara Tuhan untuk kita bisa mendapatkan yang lebih baik. Janganlah berganti, janganlah berganti.